Pria bertopeng dan menggunakan celana dalam saat membobol rumah milik warga di Jalan Pageran Ratu, Palembang, Sumatera Selatan. Dalam aksinya, pelaku berhasil mengambil HP dan motor. Sebuah CCTV merekam aksi pencurian yang dilakukan seorang pria bertopeng di sebuah rumah di Jalan Pangeran Ratu, Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku hanya mengenakan baju dan celana dalam saat membobol rumah korban. Pelaku beraksi sendiri masuk ke dalam rumah korban dengan mengendap-endap menyisir ruangan rumah. Kejadian berlangsung dini hari saat korban sedang berdagang, sementara istri dan anaknya sedang terlelap di rumah. Korban baru mengetahui 1 motor dan 3 ponsel milik istri dan anaknya hilang dicuri setelah korban mengecek rekaman CCTV rumah miliknya. Korban pun langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi. Tiba-tiba aja motor dah ganti, jendela belakang itu terbuka. Langsung dia nelpon aku kan. Ya aku kejar lah kan, langsung balik aku dari pasar. Tiba-tiba langsung ngecek CCTV. Dong mobil rumah kami itu maling. Kasus kini ditangani petugas kepolisian Polrestabes Palembang dengan mengejar pelaku. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, isak tangis mewarnai prosesi pengabenan korban penganiayaan senior Taruna STIP Putu Satria. Ya, prosesi pengabenan dimulai dengan upacara kedinasan yang dilakukan Taruna STIP. Tangis keluarga almarhum Putu Satria Ananta Rustika, korban penganiayaan di kampus STIP pecah saat kobaran api membakar peti jenazah. Prosesi pengabenan atau pembakaran jenazah dilakukan di Setra Gunaksa, Kecamatan Dawan, Klungkung, Bali. Sebelumnya sejumlah taruna STIP yang merupakan rekan almarhum melakukan upacara kedinasan melepas upacara pengabenan. Prosesi berlangsung dengan tertib dengan melibatkan masyarakat desa adat setempat. Iring-iringan jenazah dilakukan dari rumah korban berjalan sejauh 1 km ke kuburan setempat. Saya terima kasih semua kepada seluruh aparat yang membantu keluarga kami, Menteri Perhubungan, wartawan, sampai proses keponakan saya selesai dengan baik. Terima kasih. Karena habis pembakaran kita lanjut atau ngelarang ke pantai. Selanjutnya usai melakukan ritual pembakaran jenazah, abu jenazah Putu Satria dilarung ke laut. Dari Klungkung, Bali, Igede Juli Arsana, iNews melaporkan. Gudang penyimpanan limbah plastik pabrik antena terbakar Jumat siang. Petugas berhasil memadamkan api setelah mengerahkan 10 unit mobil pemadam kebakaran. Kebakaran melanda pabrik antena di kawasan industri Gede Bage, Kota Bandung, Jumat siang. Api muncul di pabrik pengolahan limbah plastik. Kebakaran berhasil dipadamkan pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Petugas sempat mengalami kesulitan saat memadamkan api karena banyaknya bahan yang mudah terbakar berbahan plastik yang membuat permukaannya menjadi keras dan api masih menyala di bawahnya. Bakar adalah limbah plastik pada pukul kurang lebih pukul 1. Laporan yang kami terima dari warga masuk ke wilayah timur dan meluncur 2 unit dari wilayah timur. Saat ini petugas masih melakukan pendinginan terhadap objek yang terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian kebakaran ini. Penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, iNews melaporkan. Sebuah rumah dan toko 3 lantai yang dijadikan gudang penyimpanan aksesoris handphone di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara Jumat siang terbakar. Api diduga akibat korsleting listrik. Kobaran api muncul dari lantai 2 sebuah ruko di areal Komplek Ruko Pasir Emas di Jalan Pluit Dalam 3, Penjaringan, Jakarta Utara Jumat siang. Banyaknya barang mudah terbakar membuat api kian membesar hingga menjalar ke ruangan lain ruko berlantai 3 itu. Diduga kebakaran ruko yang digunakan sebagai gudang penyimpanan aksesoris ponsel ini akibat korsleting listrik dari lantai 2. Kita lihat sama-sama ruko dan ada bungkusan-bungkusan kecil yang dibungkus oleh kardus, barang-barang yang dibungkus oleh kardus, dan itu tumpukannya juga cukup padat, cukup rapat, sehingga
pertama memang agak menyulitkan. Dugaan listrik dari penggunaan arus listrik. Api berhasil dipadamkan usai terjunkan 15 unit mobil pemadam kebakaran. Kasus kebakaran kini ditangani oleh petugas kepolisian. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, sebuah minibus menabrak pengendara sepeda motor di depannya di Jalan Desa Tebet Mono, Kebahiang, Bengkulu. Pelaku penabrak yang mengendarai minibus itu melarikan diri. Sebuah minibus berwarna putih menabrak pengendara sepeda motor di depannya di Desa Tebet Mono, Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu. Seorang wanita yang berboncengan dengan anak kecil pun terjatuh akibat ditabrak dari arah belakang oleh minibus tersebut. Bukannya berhenti, sopir minibus tersebut malah tancap gas kabur entah kemana. Video itu pun viral di media sosial. Beruntung warga sempat mencatat nomor kendaraan tersebut. Korban itu jatuh, mobilnya berangkat itu mau lari, kaki si anak itu hampir kelindes. Nah itu aku jerit, ya Allah, mikir takut kaki anak itu kelindes mobil. Kami pikir kalau mobil itu tanggung jawab, ternyata lari. Beruntung korban hanya mengalami luka lecet. Sementara berbekal rekaman CCTV dan nomor plat minibus, warga berencana akan melapor ke polisi. Dari Kepahyang, Bengkulu, Widodo Walio, iNews melaporkan. Sementara mahasiswa di Malang menjadi pelaku tabrak lari. Ya, pelaku menabrak petugas kebersihan kemudian kabur ke hotel. Dari hasil pemeriksaan, pelaku berkendara dalam pengaruh alkohol. Sebuah kecelakaan tabrak lari seorang petugas kebersihan terjadi di Jalan MT Haryono Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, Rabu dini hari. Diduga pelaku menyetir dalam keadaan dipengaruhi alkohol. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku seorang pemuda ACB 22 tahun mengemudi dalam keadaan mabuk hendak mengantar rekannya pulang. Dalam perjalanan, pelaku menabrak petugas kebersihan kemudian kabur. Warga sempat berusaha mengejar pelaku namun gagal. Dengan memeriksa CCTV dan para saksi, pelaku berhasil diringkus petugas kepolisian kurang dari 7 jam di sebuah hotel di kawasan Puncak Dieng bersama rekan perempuannya. Pelaku berdalih hendak menyerahkan diri ke kantor polisi usai mengantar rekannya. Akibat insiden ini, korban mengalami luka-luka dan mendapat perawatan medis di rumah sakit. Kurang dari 7 jam, petugas kami dari unit Gakum Satlantas Polresta Malang Kota berhasil mengamankan pelaku terduga tidak pidana tabrak lari. Untuk yang bersangkutan berada dalam pengaruh alkohol. Itu saya tidak bermaksud bersembunyi, saya hanya mau mengantarkan teman saya, lalu saya ingin menyerahkan diri kepada kepolisian. Berarti ada 2 orang Mas di mobil selain Mas? Iya, ada kawan saya. Petugas Polresta Malang Kota masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap pelaku dan rekannya. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 8 tahun penjara. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Erwansyah, iNews melaporkan.